Saya udah baca nih kasus tentang kematiannya Diana Hood. Kesal kali saya Pak dengar ya. Kasus ini betul-betul bikin saya kesal kali Pak. Tuh kata bapak pemilik bunga nih kan. Polisi jawab, iya Pak sama. Tapi ngomong-ngomong kenapa Bapak sampai nelpon polisi gegara Bapak ikut kesal ini Pak? Kata polisi. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan sebuah kasus kriminal yang dialami oleh seorang wanita yang sudah dihabisi nyawanya dengan dalih kehendak Tuhan, Wak. Ngabisin nyawa orangnya tapi alasannya karena sudah kehendak Tuhan gitu. Kesel nggak kalian dengar ya? Hah? Makanya kalian harus dengar kisah ini sampai habis biar ikutan keselnya sama gitu kayak aku ya kan. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan kali ini terjadi di Colorado Springs pada tahun 1990 Wak. Nah sekitar tahun 90-an Wak, populasi atau penduduk di sana tuh masih sekitar 250.000 orang aja. Berbeda sama sekarang, kalau nggak salah udah 2 kali lipatnya lah. Nah daerah ini Wak berada dekat dengan beberapa pangkalan militer dengan area yang sangat besar dan juga merupakan base camp gitulah bagi para akademi angkatan udara. Nah kejadian memilukan ini Wak terjadi pada suatu malam, tepatnya pada tanggal 12 September tahun 1990, di mana adalah ini kan Wak, seorang wanita yang bernama Diana Hood. Nah Diana Hood ini adalah seorang penderita lupus, dan FYI buat kalian yang nggak tahu atau masih awam dengan penyakit lupus, menurut lupus.org, lupus ini adalah penyakit kronis jangka panjang yang dapat menyebabkan peradangan dan nyeri di bagian tubuh manapun Wak. Nah lupus ini adalah penyakit autoimun gitu loh, yang berarti bahwa sistem kekebalan di dalam diri kita yang seperti biasanya melawan infeksi ini malah menyerang jaringan yang sehat gitu Wak. Jadi tubuh kita sendiri ini yang menyerang diri kita sendiri gitu ya. Nah Diana Hood ini tergabung dalam komunitas penyintas lupus gitu Wak. Setelah dia didiagnosis menderita lupus pada tahun 1990, sebelum akhirnya dia ini pindahlah ke Colorado Springs bareng sama suaminya. Nah sedikit informasi nih tentang suaminya si Diana dan bagaimana pertemuan mereka ya, aku kasih tahu sedikit ya. Nah jadi Wak, Diana ini memiliki suami yang bernama Brian Hood Wak. Mereka ini dulu satu kampus di Angelo State University di Texas, Amerika Serikat. Nah dulunya Diana ini adalah anggota cheerleader dan si Brian ini adalah seorang bintang sepak bola lah gitu di kampusnya. Kisah mereka ini bisa dibilang cute kali lah Wak, kayak di film-film gitu, ketemu, suka, pacaran, nikah. Dan menurut teman-teman mereka pun memang Diana sama Brian ini adalah pasangan relationship goals gitu lah Wak dari dulu. Nah itulah makanya akhirnya mereka menikah setelah lulus kuliah pada tahun 1990. Barulah setelah itu mereka pindah ke Colorado Springs ya. Dan setelah menikah mereka pun dikaruniai 3 orang anak Wak. Dan sangat terlihat jelas di kehidupan mereka ini bahwa si Diana sama Brian ini betul-betul ya pasangan saling mencintai lah. Dan tidak lama setelah menikah dengan Diana Wak, Brian ini dikabarkan berhenti dari tempat pekerjaannya yang sebagai penjual minuman keras menjadi seorang salesman yang sangat sukses di sebuah perusahaan asuransi. Dan selain itu Brian ini juga merupakan Kristen yang taat Wak. Ia aktif sekali di kegiatan gereja, bahkan sampai mau diangkat kayak menjadi pimpinan dalam organisasi gereja gitulah. Nah kurang lebih kayak gitulah ya tentang si Diana sama si siapa Brian ini. Nah sekarang baru nih Wak kita masuk ke malam kejadian mengerikan yang akhirnya menimpa pasangan bahagia ini. Cek. Nah, oke Wak, jadi sekarang kita balik lagi nih ya ke malam bulan September tahun 1990 itu loh yang ku bilang tadi di awal, waktu Diana menghadiri komunitas lupusnya ya kan. Nah jadi setelah Diana ini selesai menghadiri komunitas lupus tersebut, Diana bergegas mau balik ke rumah nih menggunakan mobilnya yang memang terparkir di sekitar gedung tersebut. Pada saat Diana sedang berjalan menuju mobil Wak, tiba-tiba dia merasa ada seseorang yang menarik tasnya dari belakang. Pada saat dia berbalik ke belakang untuk melihat siapa yang menarik tasnya, dia sangat terkejut karena Diana melihat ada seseorang sedang menodongnya dengan pistol Wak. Waktu itu Diana nggak yakin yang nodong dia ini wanita apa laki-laki, nggak tahu dia karena orang itu menggunakan pakaian yang tertutup semua itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi Diana cukup yakin Wak bahwa seseorang yang memang sedang menodongnya itu menggunakan celana militer dan jaket kamuflase, jadi macam jaket loreng-loreng gitu lah Wak. Nah Diana yang berpikir kalau oh kau pengen tas aku nih, akhirnya dia pun refleks lah langsung lemparin tas dia nih ke si penodong itu. Nah ambil lah nih tas ini yang kau mau kan. Dilempar ya tas itu, si Diana pun langsung lari lah menuju ke mobilnya. Nah tapi Wak sayangnya Diana salah pikir karena ternyata penodong itu bukan menginginkan tas si Diana, melainkan dia menginginkan badannya si Diana itu. Betul waktu dilempar tas itu sama si Diana lari, penodong tuh nggak ngambil tas itu, malah dia lari langsung mengejar si Diana juga. Udah dekat sama badan Diana kan, didorongnya Diana Wak sampai tersungkur lah itu ke tanah. Diana tersungkur, kemudian gak lama setelah itu si penodong ini langsung menembak si Diana 1 kali tepat di bagian bahunya. Nah mendapatkan tembak
penembakan itu pastilah Diana merasa kesakitan. Aduh, kata dia, wah kenapa? Gitu sambil dia merangkak-merangkak dan memohon kepada orang yang menembak tadi supaya jangan kau tembak aku lagi, Wak. Tolong jangan. Kenapa kau nih, apa salah aku? Kayak gitulah dia sambil ngerangkak, kasihan kali ya Allah. Nah, pada saat itu ada juga nih saksi mata yang mengatakan setelah si Diana ini ditembak, Diana itu terlihat sedang berusaha sekuat tenaga untuk bisa melarikan diri sambil yang merangkak tadi dan berteriak di pinggir trotoar, Wak. Tapi nih naasnya si penodong itu macam udah kayak kehilangan hati, pikiran gitu loh, Wak. Bukannya takut atau mengurungkan dirinya untuk berbuat kejahatan lagi kan, dia malah ditembak ya si Diana tuh lagi tepat di dadanya si Diana, Wak. Dan tembakan kedua inilah yang akhirnya membuat Diana meninggal di tempat. Langsung udah dirasa meninggal si Diana kan, baru dia kabur tuh melarikan diri si penodong nih. Dah tewas Diana, Wak, kayak gitu aja. Nah, setelah kematian Diana ini, Wak, polisi pun langsunglah segera melakukan penyelidikan kan. Dan pada saat polisi berada di TKP, Wak, mereka menemukan tuh ada barang-barang pelaku seperti sarung tangan, masker ski, celana militer dan juga jaket kamuflase tadi ada di sekitar TKP. Dan tidak jauh dari lokasi ditemukannya barang-barang pelaku tadi, Wak, polisi juga menemukan ada tasnya Diana. Nah, ketika diperiksa ternyata semua uang dan kartu kredit Diana di dalam tas itu udah lenyap, gak ada sisa apa-apa, tinggal tasnya itu aja. Sampai sini mungkin udah banyak nih, Wak, yang berpikir, oh ini mungkin pasti pelakunya nggak jauh-jauh orang terdekat si korban ini, Nat, pastikan. Siapa? Siapa lagi kalau bukan suaminya, Nat? Ya kan? Biasanya kasus-kasus ku bawain pasti itu. Pasti kalau nggak suaminya, istrinya. Pokoknya orang terdekat korban kan. Kalau dalam kasus ini siapa? Brian. Ntar lu dengar dulu. Nah, jadi selain menemukan barang-barang itu, polisi juga mengumpulkan ya keterangan beberapa saksi mata lah di sekitar TKP. Dan salah satu saksi mata di sana mengatakan bahwa, Bapak, saya sempat nengok gimana bentuk pelaku tuh, Pak. Gimana bentuknya, Bu? Kata dia gitu kan. Pelaku penembakan itu, Pak, memiliki ciri-ciri tinggi badan kurang lebih 5 kaki, Pak. Sekitar 153 sampai 155 cm lah, Wak. Tubuhnya kurus. Nah, kayak gitu yang saya lihat. Kalau misalnya kalian beracuan ke suaminya Diana, suami Diana nggak sependek itu, Wak. Tinggi si Brian tuh 6 kaki, 183 sampai 185 cm lah, Wak, dan tubuhnya pun atletis, berotot gitulah. Karena kan bintang sepak bola kampus pula ya kan. Enggak macam Brian. Jadi bau-baunya pada saat itu memang murni perampokan ini nih, bukan suami pelakunya. Tapi simpan dulu sampai sini, kita lanjut lagi. Nah, setelah mendapatkan keterangan saksi mengenai postur si pelaku ini, Wak, polisi pun akhirnya melanjutkan lagi nih penyelidikan dengan langsung mendatangi kediamannya si Brian, rumahnya si Diana juga, dan meminta kesaksian si Brian. Polisi nanyalah, Bapak, mohon maaf sekali kami sudah menemukan Diana Hood, istri Anda sudah meninggal dunia. Kami ingin menanyakan beberapa hal ya, Bapak ya. Bapak pada saat kejadian Bapak di mana? Itu kata polisi langsung. Dan kalian tahu jawaban si Brian gimana? Waktu itu saya lagi ada di rumah, Pak. Saya lagi lihat anak-anak saya yang cantik-cantik ini, yang memang sudah dilahirkan oleh istri saya yang cantik juga. Begitu. Gitu kata Brian. Ya tanggapan kok nggak salah sih Brian, tapi kok agak aneh aja ya. Istri kok baru ditembak loh, ini udah baru mati ini ya. Kok tanggapan kok macam nggak ada apa-apa gitu, nggak ada, oh Bapak masa iya Pak, nggak mungkin gitu segala macam. Mungkin kalau aku jadi suaminya si Diana, aku marah-marahin polisi itu. Dia nggak, wah biasa aja gitu. Nah, polisi dengar keterangannya si Brian ini pun juga agak bingung, nggak ada detail yang bisa mereka highlight gitu loh, Wak, dari keterangan yang dikasih Brian ini nih. Masih agak ngambang gitu jawaban kau. Nah, ada kan, Wak, setelah itu polisi pun akhirnya mengerahkanlah anjing pelacak nih di sekitar TKP. Balik lagi ke TKP. Karena mengingat pelaku kan betul-betul meninggalkan semua yang dia kenakan kan, kayak sarung tangan, masker ski, celana militer, jaket kamuflase tadi tuh sehingga pasti bau dari si pelaku ini bisa dibantu sama anjing pelacak ini supaya bisa langsung ditemukan gitu. Dan selain itu juga, Wak, polisi menduga sepertinya pada saat kejadian ini pelaku tuh betul-betul kayak pengen memastikan kalau Diana ini betul-betul meninggoy gitu loh, sebelum akhirnya dia baru melarikan diri. Karena kan sebelum dilakukan penembakan, Diana ini sempat ngasih tasnya gitu kan, bawa lah sama kau sana tuh tapi pelaku malah nembak Diana 2 kali bahkan sampai dia meninggal. Jadi dari sanalah polisi punya kecurigaan kalau pelaku ini memang datang untuk menghilangkan nyawa Diana, bukan untuk ngerampok. Dan beberapa waktu pun berlalu, akhirnya polisi pun melakukan pemeriksaan terhadap peluru yang digunakan sama pelaku. Kan diotopsi lah, mungkin itu kan jasadnya si Diana, nampaklah itu peluru. Nah, peluru tuh langsung diidentifikasi. Dan hasil pemeriksaan pun mengatakan bahwa senjata yang digunakan sama pelaku itu adalah revolver tahun 1870, Wak. Barang antik kali. Bahkan senjata api ini pun sudah mendapatkan julukan pembawa perdamaian gitu di komunitasnya. Nah, dari sana polisi mengatakan bahwa oh, barang ini bukan sembarang senjata ini. Senjata ini pasti nggak akan bisa didapatkan di toko senjata seperti biasanya, nggak bisa. Dan pastinya tidak semua orang yang bisa memilikinya. Betul kan, Wak? Tahun 1870. Dan ada lagi nih, Wak, seorang saksi yang saat kejadian menelpon 911. Dia juga mengatakan, Bapak, pada saat kejadian Diana ini kan ngerangkak nih, Pak, posisinya kan sebelum akhirnya penembakan kedua. Nah, si pelaku itu, Pak, saya lihat ada di belakangnya si Diana, tepat di atasnya si Diana ini. Dan sebelum dia melakukan penembakan kedua, Pak, dia sempat kayak ngongkang pistolnya dulu, Pak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa si pelaku ini sudah menyiapkan rencana ini sebelumnya, Wak. Karena kalau menggunakan
menggunakan pistol yang istilahnya pistol jadul gitu, itu tuh pasti butuh keahlian khusus, Wak. Ngongkangnya nggak sembarang ngongkang biasa gitu loh. Jadi si pelaku tuh macam udah terbiasa gitu. Nggak sesimpel perampokan biasanya kayak, oi berikan uang kau, kalau nggak ku tembak kau ya. Sekalipun perampoknya nih hilap, korbannya nggak mau ngasih, ya bisa aja langsung dijeder tanpa harus dikongkang pistol tuh. Jadi intinya menurut polisi nggak efisien lah kalau kau mau ngerampok pakai revolver tahun 1870 ini ribet. Tapi kenapa pelaku pakai pistol ini? Berarti cuma itulah mungkin satu-satunya senjata yang dia punya, dan dia sudah ahli dengan si senjata itu ya kan. Nah, penemuan jenis senjata api yang menghabisi nyawa Diana ini, Wak, sebenarnya sudah bisa menjadi sebuah petunjuk nih bagi polisi untuk menangkap pelaku. Karena apa? Karena kan yang punya revolver tahun 1870 itu nggak sembarang orang pasti kan, Wak. Jadi hal ini bisa mempermudah lagi tuh dilacaknya si pemilik ini. Nah, cuma Wak, karena memang bukti-bukti yang dapat dikantongi polisi selain pistol revolver 1870 itu nggak banyak, jadi polisi ngerasa kayak nggak ada petunjuk lain gitu loh, Wak. Sampai akhirnya keesokan harinya petunjuk baru pun datang lagi, Wak. Di mana nih adalah kan seorang laki-laki pemilik toko bunga nelpon polisi. Dia bilang, Bapak, saya udah baca nih kasus tentang kematiannya Diana Hood. Kesal kali saya, Pak, dengarnya. Kasus ini betul-betul bikin saya kesel kali, Pak. tuh kata bapak pemilik bunga nih kan. Polisi jawab, iya Pak, sama. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Bapak sampai nelpon polisi gegara Bapak ikut kesal ini, Pak? Kata polisi. Polisi awalnya memang agak bingung gitu. Kenapa lah Bapak ini saking kesalnya sampai nelpon polisi gitu kan? Nah ternyata Bapak si pemilik toko ini bilang, Bapak, biar Bapak tahu ya, Brian suaminya Diana itu sudah selingkuh, Pak. Selingkuh? Oh iya Pak, Brian ada selingkuhan? Iya Pak, ada. Saya tahu semua ya. Dari sinilah polisi akhirnya mendapatkan petunjuk baru. Ya memang kalau misalnya dilihat dari keterangan saksi di tempat, postur pelaku ini memang tidak sesuai dengan posturnya Brian. Tapi dengan mengetahui kalau Brian ini ternyata ada selingkuhan, ada kemungkinan kalau Brian ini ingin mengakhiri hubungannya dengan Diana, barulah biar bisa dia bersama-sama sama selingkuhannya ini kan. Dan dia mungkin mencari orang lain seperti pembunuh bayaran gitu untuk menghabisi nyawa istrinya. Bisa jadi. Dari situlah akhirnya polisi pun mempunyai clue tambahan untuk melanjutkan kembali penyelidikan. Dan dari hasil penyelidikan mereka akhirnya dikantongilah satu nama baru lagi, yaitu seorang wanita yang bernama Jennifer Reilly. Siapa Jennifer Reilly ini, Nat? Siapa? Tahan, masuk. Nah jadi Jennifer Reilly ini adalah seorang wanita yang pada saat kejadian ini masih berusia 28 tahun. Dia memiliki suami bernama Ben yang merupakan seorang tentara dan memiliki 2 orang anak. Nah sejak tahun 1890 mereka berkeluarga ini pindahlah ke Colorado Springs Amerika itu. Dan Jennifer ini bekerja di toko bunga milik bapak yang lapor tadi. Nah bapak itu ngelapor kalau Brian ini sudah selingkuh sama si Jennifer ini, Nah dari situlah akhirnya polisi pun langsung menghampiri Jennifer untuk dimintai keterangan. Dan pada saat itu Jennifer bersikeras, kalau saya nggak ada hubungan apa-apa ya sama Brian, saya tuh teman biasa aja sama Brian, Pak Polisi. Ya udah kalau kayak gitu ceritakan dulu sama kami gimana ceritanya kok waktu pertama kali bisa kenalan sama si Brian tuh, kata polisi. Jennifer pun bilang, dulu tuh Pak ya, awalnya saya tuh memang sering ketemu sama Brian di tempat gym. Nah dari sanalah kami jadi akrab, jadi sering nongkrong-nongkrong bareng di jacuzzi gym gitu Pak. Jacuzzi, nongkrong bareng. Nah dengar penjelasan si Jennifer ini, polisi agak curiga lah. Gak ada tempat nongkrong lain kau. Nongkrong kok ya di jacuzzi gym. Kau punya suami, Brian punya istri. Nongkrong kalian berdua di jacuzzi di luar kan, di warkop, di burjo kan bisa. Warkop burjo. Ya udahlah gitulah. Digitukan sama polisi, Jennifer masih tetap kekeh. Enggak kok Pak, saya sama Brian tuh cuma temen aja, nggak ada apa-apa. Apa pula salahnya nongkrong di jacuzzi? Biasa aja kali Pak kalau misalnya nongkrong jacuzzi mah, kata dia gitu gitu. Biasa memang kok kalau misalnya nongkrong sama suami orang dalam jacuzzi. Biasa aja, Bapak tuh terlalu berlebihan. Nah mendengar hal itu ya polisi nggak langsung percaya lah Polisi pun langsunglah bergegas nih menuju ke gym langganannya si Jennifer ini sama si Brian. Polisi datang dan mereka meminta keterangan para karyawan gym di sana. Dan kalian tahu, keterangan yang polisi dapat dari karyawan gym justru berbeda dengan keterangan yang memang sudah diberikan Jennifer, Semua karyawan gym di sana bilang, alah Bapak Jennifer sama si Brian tuh memang sering berada di sini dan mereka selalu memperlihatkan gelagat macam pasangan, Bapak. Pasangan-pasangan baru dapat cinta monyet tuh kayak gitulah mereka. Kemana-mana berdua terus loh Pak. Kami tuh bahkan nggak pernah lihat si Brian ini sendirian. Pasti selalu ada si Jennifer. Sama juga Jennifer ini nggak pernah sendirian kemana-mana. Pasti selalu sama Brian. Dari situ makanya kami pikir nggak mungkin lah mereka ini cuma teman biasa orang kemana-mana berdua terus. Kok kami pikir suami istri. Orang mesra kali mereka berdua tuh. Itu kata karyawan ini Dengerin ini polisi langsung bilang, kayak mana si Jennifer ini, katanya teman biasa. Nah tapi walaupun kesaksian yang diberikan para karyawan gym ini lumayan banyak,
polisi tuh nggak langsung serta-merta langsung percaya sepenuhnya sama karyawan-karyawan gym ini, Wak. Masih polisi kantongin dulu nih ya. Oke lah, baik ya. Terima kasih ya kawan-kawan semua. Saya catat dulu nih keterangan kalian. Nanti kalau ada apa-apa saya kesini lagi. Dan setelah dari gym, polisi pergilah ini ke rumahnya Jennifer, Wak, untuk meminta keterangan siapa? Ben, lakinya. Kan bukan si Jennifer lagi, suaminya dicecer. Nah, pada saat tiba di rumahnya si Ben, Wak, ketok pintu, tang. Iya Bapak, dengan Bapak Ben, betul. Oh Bapak Ben, permisi, saya dari tim kepolisian ingin menanyakan beberapa keterangan dari Bapak. Boleh kami masuk? Oh iya Pak, boleh silakan gitu kan. Nah, pas polisi dipersilakan masuk ke dalam rumah sama si Ben, Wak, waktu pas masuk rumah polisi pun langsung mendapatkan pencerahan baru, Wak. Mau tahu kalian kenapa? Karena ternyata di rumahnya Ben dan Jennifer, Ben menyimpan koleksi senjata antik, Wak. Dan setelah diperhatikan lagi, polisi pun menemukan betulan ada senjata revolver tahun 1870 di sana. Ada senjata antik rumah deh. Wah, itu nih kayak familiar aku. Itu dia, Wak, tengok, Wak. Iya bos, kata wah itu tuh senjata yang menjadi saksi kunci di kasus ini ya kan. Nah, polisi yang ada di rumah itu waktu itu langsung mikir, di Colorado Spring ini yang koleksi senjata antik tuh mungkin bisa dihitung jari. Ini pasti pistol yang dipakai pelaku ini, kata polisi itu, Wak. Nah, dah tuh kan setelah melihat temuan baru ini, polisi pun akhirnya mengeluarkan nih barang bukti di depan si Ben tuh, Wak. Dikeluarkannya barang bukti berupa pakaian, Wak, yang digunakan pelaku pada saat nembak si Diana Hood. Celana militer sama jaket kamuflase tuh dikeluarkannya. Pak, permisi Pak, coba Bapak tengok ini dulu. Nah, tadi kalian ingat kan di awal aku bilang apa? Ben ini seorang tentara. Pak, ini punya Bapak bukan Pak? Kata polisi. Tunggu dulu Pak. Iya ini punya saya nih, kata si Ben. Kok ada sama Bapak barang-barang saya? Punya Bapak? Iya. Yakin saya ini punya saya. Kenapa ada sama Bapak? Nah, dari sini lawak polisi pun semakin ada titik terang nih kan. Oke Pak. Punya Bapak ini ya. Yakin Pak ya? Bukan punya orang lain nih Pak ya. Iya ini punya saya. Betul Pak, saya yakin. Dalah, setelah mendengarkan keterangan dari si Ben, ditambah lagi, Wak, ternyata waktu itu, ini aku singkat aja, waktu itu polisi juga sempat menemukan ada bulu anjing di jaket kamuflase yang digunakan pelaku di TKP. Dan ternyata setelah diperiksa, bulu anjing ini cocok sama bulu anjing yang ada di rumahnya si Ben. Ada dua nih apanya, buktinya kan cocok. Berarti pelakunya siapa? Ben, tahan dulu sebentar. Polisi bilang, oh jadi ternyata kau yang udah kami cari selama ini ya Ben ya. Kau pasti pelaku penembakan si Diana Hood kan? Ngaku kau. Jaket kau ini ada di samping jasadnya si Diana waktu ditemukan. Jangan ngelak-ngelak lagi kau. Pak, apa? Bapak ini bukan aku ya. Di hari kejadian waktu Diana ditembak, aku nggak ada di lokasi, aku nggak ada di sini malah. Aku lagi kerja Pak di Fort Carson. Nah, Fort Carson ini jaraknya sekitar 13 km, Wak, dari Colorado Spring. Periksalah kantor saya kalau Bapak nggak percaya. Semua kegiatan saya, kapan saya masuk keluar tuh dicatat sama kantor saya di sana tuh. Dimonitor semua sama militer. Mana mungkin saya main-main. Ceklah sana Pak. Bapak mentak. Ceklah sana Pak. Jangan main-main nuduh ya Bapak. Terus kenapa pistol yang dipakai sama pelaku ini ada di rumah kau? Nah itu Pak, saya yang bingung juga nih kenapa. Tapi Pak ya, yang jelas belum lama ini saya memang bawa balik nih Pak pistol saya setelah dipinjam sama istri saya Pak. Dipinjam sama istri kau si Jennifer. Buat apa? Gini Pak, kan gara-gara tempat kerja saya kan jauh kan. Makanya istri saya si Jennifer itu dia minta sama saya, memang saya pinjamlah dulu revolver 1870 kamu itu. Saya ngerasa nggak aman kalau kamu nggak ada di rumah sayang. Biarlah ini saya pegang untuk bisa ngelindungin saya sama keluarga, sama anak-anak kita. Itu katanya. Makanya itu saya langsung kasih lah sama dia Pak. Dia yang pakai Pak. Begitu ceritanya ya Ben ya. Dapat ini Wak. Udah kau selingkuhannya si Brian, sekarang kau pula dapat pinjaman senjata dari lakimu ya. Jennifer. Oke lah Pak, mana si Jennifer tuh? Kata polisi Wak. Yalah tuh akhirnya Jennifer pun dipanggil Wak, dan langsung dimintain semua keterangannya kan. Dan pada saat itu tanpa mengelak dan menyangkal apapun lagi, Jennifer pun langsung mengakui perbuatannya. Iya Bapak, saya yang udah nembak Diana Hood, dan betul Pak, saya ini selingkuhannya Brian. Iya Pak, saya Pak. Saya bersalah Pak. Ada? Selesai kasusnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wak. Langsung ditembak. Dari jarak jauh aku sama Wawa. Kalau kisahnya sampai di sini ngegantong. Iya nanti kita lanjutkan lagi. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Aduh, panjang ternyata ya.
Nah jadi Wak, setelah si Jennifer ditangkap, Jennifer buka suara lah pasti ya kan. Nah, jadi ternyata Wak, dari kesaksiannya si Jennifer, awal mula bencana ini terjadi ketika Jennifer ini sudah mengenal Brian pastinya. Jadi Wak, awal itu kan si Jennifer sama Brian ini memang sering ketemu di tempat gym. Mereka berteman biasa awalnya memang. Sampai suatu ketika si Jennifer ini bilang lah gitu sama si Brian kan, Brian, suami aku ini lagi tugas ke luar kota. Ngode gitulah dia. Aku kayaknya sendirian lagi lah ini di rumah Brian. Oh gitu. Kalau kayak gitu boleh nggak aku main ke rumah kau Jennifer? Kata siapa Brian? Boleh dong. Masa ya nggak boleh? Kayak gitulah. Kan datanglah si Brian ini Wak. Ya main aja awalnya memang. Tapi lama kelamaan ya kebawa suasana lah di sana kan satset dah. Mereka pun melakukanlah itu hubungan suami istri. Ada nggak beres ya mereka berdua nih ya? Cantik lagi istri kau tuh Brian. Dah lah tuh, selingkuh lah mereka kan sampai udah berhubungan badan tuh. Nah terus kalian ingat kan, awal kan aku bilang Brian ini adalah seorang Kristen yang taat. Dan dia ini juga seorang pemimpin organisasi gereja kan. Walaupun kandidat, aku nggak tahu lah waktu kejadian ini udah jadi pemimpin organisasi tersebut atau belum. Yang penting ya udah dia ini Kristen yang taat lah gitu. Nah tapi Wak, sayangnya taatnya Brian ini agak melenceng. Bukan agak melenceng lagi, melenceng kali menurutku. Karena apa? Karena Brian mengatakan kepada Jennifer bahwa sayang, sekarang ini kita sudah menjadi satu loh di mata Tuhan. Sayang, setelah kita berhubungan suami istri. Dan hal yang sudah kita lakukan ini bukan hal dosa loh. Karena hal ini adalah kehendak Tuhan sayang. Dan memang kita berdua ini seharusnya bersama sih Jennifer. Itu katanya nggak melenceng kali. Oh gitu ya sayang ya. Berarti kita nggak dosa kayak gini ya sayang. Kata si Jennifer. Ya enggak yang. Yang lebih dosa itu adalah ketika saya menceraikan Diana. Apalagi dia lagi sakit lupus kan. Itu lebih dosa sayang. Daripada saya berselingkuh dengan kamu. Lebih dosa saya menceraikan Diana. Ada kurang-kurangnya kau sini Brian. Bisa ya kau bawa Tuhan gitu loh untuk membenarkan perselingkuhan kau nih ya. Salahku. Nah adalah tuh perkara sering diyakini terus sama si Brian yang memang dikenal taat beribadah inilah yang akhirnya membuat si Brian sama si Jennifer ini terus berselingkuh berbulan-bulan lamanya. Si Jennifer tuh. Dan hal ini juga lah yang akhirnya membuat mereka menjadi ya semakin dekat. Yang tadinya ketemuan di tempat yang tersembunyi, rahasia kan, lama-lama mereka pun semakin berani menunjukkan kebersamaan mereka di tempat umum kayak di tempat itu tuh tempat gym. Dan tempat lainnya adalah di tempat kerja Jennifer Wak, di toko bunga. Makanya itulah tadi bosnya si Jennifer ini atau si pemilik toko bunga itu jadi kesal kali dengar berita kematiannya si Diana kan. Orang depan muka kok mereka bermesraan. Jelas-jelas mereka berselingkuh. Nah itu. Nah udah tuh kan Wak, mereka udah berselingkuh berbulan-bulan lamanya. Sampailah di suatu ketika tiba-tiba si Brian ini bilang ke Jennifer, sepertinya menghilangkan nyawa Diana itu memang sudah menjadi rencana Tuhan deh sayang. Ya supaya kita bisa bersama. Dan yang lebih nyebelinnya lagi Wak ya, si Brian ini beralibi. Di depan si Jennifer nih dia ngomong, ya Tuhan, aku tidak bisa menghilangkan nyawa Diana. Aku tidak bisa melakukan itu ya Tuhan. Macam umpan serak gitu loh Wak, dia depan si Jennifer tuh. Terus si Brian ini, aduh sakit pala aku dengar kau nih Brian. Terus si Brian ini ngomong lagi ke Jennifer, bunuh orang kan dosa ya sayang ya. Tapi tenang, dosa kali ini kamu bakal diampuni. Karena kan nantinya kita akan menjadi satu. Dan menjadi satu ini memang sudah kehendak Tuhan Jen. Aduh ya Allah maaf aku ketawa ini lebih kayak udah kayak kehabisan kata-kata lagi saking kesal itu loh Wak. Si Jennifer ini pun bodoh kali dia iya-iyain aja tuh laki pula selingkuhan yang ngomong kayak gitu. Udah macam dicuci gitu tak si Jennifer ini sama Brian Wak. Dan memang betul Wak, dalam persidangan pun Jennifer mengaku. Dia mengatakan kalau bapak waktu itu di pikiran saya tuh cuman menghilangkan nyawa Diana itu tidak berdosa sama sekali. Yang berdosa adalah kalau si Brian menceraikan Diana. Itu aja terus yang ada di pikiran saya. Makanya saya lempeng aja waktu ngabisin nyawanya si Diana. Nah dia lah tuh karena memang Jennifer yang odom aja terus tuh. Ya terjadilah hal kayak gitu Wak. Dan sekarang kita masuk nih ke bagian klimaksnya. Bagaimana caranya si Brian ini secara tidak langsung ngabisin nyawanya si Diana ya. Detik-detik sebelum kejadian. Jadi ceritanya di hari kejadian itu Wak, tiba-tiba aja si Brian ini hubungi si Jennifer via telepon. Sayang, si Diana hari Minggu mau pergi ke komunitasnya loh. Ya aku cuma mau kasih tahu aja sih. Tuh kata. Nah terus si Ben juga ngomong lagi. Jen, kalau betulan kamu mencintaiku, kamu bisa kok beneran melakukan ini. Biar kita bisa memiliki kehidupan bersama, sayang. Itu katanya, Wak. Aduh. Jadi ternyata mereka ini memang sudah merencanakan pembunuhan ini, Wak.
Tapi yang eksekusi si Jennifer. Karena kan si Brian ini pernah bilang kalau dia tidak bisa melakukan hal itu ya kan. Dan kalian tahu, Brian juga sempat bilang ke Jennifer, pastikan kau menembak Jennifer 2 kali ya sayang ya. Si Jennifer apa jawabnya? Oke sayang, wismillah. Aduh. Maaf ya, tadi aku baru kesel. Dan itu makanya terjadilah hal yang tadi aku ceritakan di awal. Bongak-bongak kau Jennifer. Macam mau kutiup umbun-umbun kau. Sadar kau. Dan setelah penyelidikan panjang ini, akhirnya pada tanggal 14 September tahun 1990, Jennifer pun langsung ditangkap dengan dakwaan pembunuhan tingkat pertama, Wak. Dan dari pengakuan dan kesaksian si Jennifer, polisi juga pastinya turut menangkap Brian. Dan pada saat itu, Wak, polisi juga mengetahui bahwa Brian ini sempat menyampaikan bahwa ia memiliki rencana untuk membunuh istrinya. Dan sebelum membunuh Diana juga dikabarkan kalau Brian ini sempat mengeluarkan asuransi jiwa senilai $100.000 atau sekitar 1,5 miliar lah untuk saat ini, Wak. Dan di pengadilan pun tentunya pengacara Brian sempat memberikan pembelaan bahwa yang membunuh Diana itu Jennifer, bukan suruhan Brian. Brian juga pastinya membela diri kan, dia bilang, "Bapak, waktu itu saya memang nelpon Jennifer di hari kejadian dan itu adalah waktu dimana saya pengen mutusin dia, Pak. Saya pengen mengakhiri hubungan saya sama Jennifer. Mungkin gara-gara dia dengar kabar itu dia jadi sakit hati, Bapak. Maka itulah dia langsung ngilangin nyawa istri saya sebagai bentuk dia balas dendam karena saya udah mutusin dia." Tuh katanya, mana yang betul nih? Dan yang gak kalah herannya juga nih, Wak ya, adiknya Diana yang namanya David malah memilih membela Brian loh di persidangan. David bilang, "Saya gak percaya, Pak, kalau si Brian itu salah. Saya yakin pelakunya tuh si Jennifer. Perempuan tuh lah memang sudah merenggut nyawa saudara perempuan saya, Pak. Sekarang dia pula tuh yang sedang mencoba mengambil Brian dari keluarga kami lagi, Pak. Dia betul-betul pengen hancurin keluarga saya memang." Dibela sama adiknya korban si Jennifer. Si David, adiknya si Diana. Nah tapi, Wak, di sisi lain pada saat itu Jennifer udah diceraikan sama si Ben, Wak ya. Nah ibunya Ben yang merupakan berarti mantan mertuanya Jennifer, dia ini juga mengatakan kalau Jennifer ini adalah orang yang tidak mudah dimanipulasi, Bapak. Sehingga tidak mungkin Brian ini memanipulasi si Jennifer untuk ngebunuh si Diana. Terus-terusan itu akhirnya dua kubu ini adu argumen untuk membela masing-masing. Membela diri masing-masing. Tapi ya walaupun begitu, akhirnya setelah menjalani persidangan selama 6 minggu lamanya, Brian pun dibebaskan, Wak, dari dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan juga mendapatkan dakwaan pembunuhan tingkat kedua dengan vonis 37 tahun penjara. Dan pada tahun 3 tahun penjara pada tahun 92. Nah sedangkan di tahun 92 itu Jennifer juga divonis hukuman 40 tahun penjara. Tapi pada tahun 2011 lalu, Wak, setelah 19 tahun menjalani hukuman, gubernurnya Colorado memberikan keringanan hukuman penjara gitulah karena telah kooperatif selama persidangan Brian Hood. Dia pun diberikan pembebasan bersyarat pada bulan Desember tahun 2017 dan sekarang Jennifer sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2018 lalu karena kanker pankreas yang dideritanya, Pak. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah kriminal yang menyebabkan hilangnya nyawa Diana Hood. Gak ada salah apa-apa sih Diana Hood ini sebenarnya kan, Wak, dibunuh sama selingkuhan laki ya. Gara-gara apa tadi? Iming-iming dari Brian yang menganggap membunuh orang tuh gak dosa. Belajar dari mana kok Brian? Untung cepat ngakunya si Jennifer ini ya. Tapi yang jelas aku pengen dengar pendapat kalian, kubu mana yang kalian percayai. Dari beberapa sumber yang aku baca, memang yang sungguh sangat terbukti itu adalah kubu dari Jennifer, di mana si Brian ini yang sudah memanipulasi si Jennifer untuk bisa menghilangkan nyawa istrinya. Dan aku pengen banget dengar pendapat kalian soal kasus ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, Wak ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.